Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita memperingati tentang satu peristiwa yang sangat penting di dalam iman Kristen, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah satu bukti bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan sempurna. Itulah sebabnya dia boleh berhak kembali kepada Bapa di surga. Dia kembali kepada tempat asal dari mana dia datang. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan tugas yang sangat penting bagi murid-muridnya. Dan tugas ini juga berlaku bagi kita, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah mengingatkan bahwa sebagaimana Bapa mengutus putranya yang tunggal, maka demikian pun putra yang tunggal itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mengutus kita untuk melakukan satu tugas, saudara. Maka saudara, sebelum Tuhan Yesus mengutus kita, Tuhan Yesus Kristus pertama-tama diutus oleh Bapa di surga. Bapa di surga mengutus putranya yang tunggal datang ke dunia ini untuk menyelesaikan satu tugas yang sangat penting, yaitu tugas penyelamatan. Tuhan Yesus datang dengan satu misi yang jelas, yaitu membawa manusia kembali kepada Tuhan. Untuk itu dosa harus diselesaikan. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus, dia datang untuk mati di kayu salib, untuk mengampuni dosa-dosa kita, supaya kita yang percaya kepadanya dapat diterima dan kita dapat menerima hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah melakukan tugas, misi yang dipercayakan oleh Bapa di sorga dengan baik, dengan sempurna. Misi penyelamatan telah berlangsung dengan baik, dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan sempurna. Tuhan Yesus telah menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus memiliki tujuan yang jelas untuk apa dia datang ke dunia ini. Misinya hanya satu, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat menjadi penyelamat, maka Tuhan Yesus, dia belajar taat kepada Bapanya. Sebagai utusan dari Allah Bapa, maka Tuhan Yesus Kristus, dia datang bukan untuk kepentingannya sendiri. Nah, ingat baik-baik hal ini saudara, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyelesaikan misinya sendiri, bukan untuk menjalankan kehendaknya. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini semata-mata untuk menjalankan kehendak Bapa di surga. Apa yang menjadi kehendak Bapa, itu yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah satu teladan yang harus kita pahami. Ini adalah satu sikap Tuhan Yesus yang perlu kita teladani, bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk menyelesaikan kepentingan Bapa di surga. Untuk itu Tuhan Yesus, dia melakukan firman Tuhan, dia melakukan kehendak Bapa dengan setia. Itulah sebabnya maka dalam Yohanes pasal 4, saudara, di sana Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Jadi firman, perintah yang disampaikan oleh Bapa itu adalah jadi satu makanan, itu adalah menjadi satu kesukaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Seperti Bapa telah mengutus putranya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, mati di kayu salib, menyelamatkan manusia, maka sekarang Tuhan Yesus mengatakan, sebagaimana Bapa telah mengutus aku. Nah, sekarang aku
mengutus engkau, yaitu mengutus kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentunya memang firman ini memang disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi perintah ini juga berlaku bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Yaitu bagi kita, maksudnya adalah kita adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Matius pasal 28 saudara, ayat 19 dan 20, ini yang dikenal dengan amanat agung, di mana Tuhan Yesus datang untuk menyampaikan satu amanat yang sedemikian penting. Amanatnya adalah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita, orang yang percaya, yaitu memberitakan Injil. Atau juga menjadi saksi Kristus. Menyampaikan kabar baik kepada sesama kita. Menyampaikan kabar keselamatan. Untuk itu kita harus menjadi saksi Tuhan. Nah saudara, apa artinya saksi saudara? Tugas daripada seorang saksi adalah dia bersaksi tentang apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami. Itu saja saudara, tugas dari seorang saksi. Tugas dari seorang saksi adalah menceritakan apa yang dia tahu. Nah ini biasanya juga terlepas dari apa yang dia alami. Jadi kalau kita menjadi saksi Yesus, artinya saudara, kita bercerita tentang apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup kita. Maka sebagai orang Kristen yang benar saudara, maka kita harus memiliki kesaksian yang hidup dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen yang benar harus memiliki kesaksian, harus memiliki pengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kesaksian saudara yang harus kita miliki, yaitu kita harus mengalami bahwa kita yang sebelum mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang yang berdosa, kita hidup dalam dosa, tetapi setelah kita mengenal Kristus, maka Kristus mengubahkan hidup kita. Ada satu perubahan hidup saudara. Dari hidup yang berdosa menjadi hidup yang benar. Hidup di dalam daging, hidup dalam dosa, dan hidup di dalam Kristus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu perubahan hidup yang kita miliki. Dan itu yang harus menjadi kesaksian kita. Orang Kristen harus menjadi saksi Kristus saudara. Tanpa kesaksian, kita tidak mungkin menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan Yesus menyuruh kita memberikan satu tugas yang penting kepada kita, itu supaya kita menjadi saksi Tuhan. Tugas seorang saksi adalah bersaksi. Bersaksi lewat apa saudara? Lewat perkataan kita, lewat sikap hidup kita, dan lewat seluruh perbuatan kita adalah satu saksi. Ada satu hal yang membuktikan bahwa kita adalah saksi Kristus saudara. Pada saat dimana kita dibutuhkan untuk berbicara, kita berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Mulut kita menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain, bahwa dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Bahwa Yesus Kristus telah mati menebus dosa-dosa manusia. Dan salah satu diantaranya adalah saudara dan saya yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Apa buktinya bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan? Bahwa kita mengalami perubahan hidup. Hidup yang sebelumnya kita hidup dalam dosa, sekarang kita dibebaskan oleh Tuhan. Untuk itu saudara, ada satu perubahan hidup. Dan perubahan hidup ini adalah sebuah kesaksian yang tidak mungkin dapat dibantah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya maka kita harus menjadi saksi Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ada satu perubahan yang dilihat oleh orang lain saudara. Itulah sebabnya maka pendeta Dr. Billy Graham mengatakan bahwa sebenarnya ada 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi beliau mengatakan bahwa sebenarnya ada satu kitab lagi, ada satu kitab Injil lagi, sehingga kitab Injil menjadi 5 kitab.
Apa itu yang kelima, saudara? Kitab Injil yang kelima yaitu adalah saudara sendiri dan saya. Apa artinya, saudara? Bahwa kita adalah kitab yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang lain. Orang yang di luar Kristen, saudara, mereka tidak sempat membaca Matius. Mereka tidak sempat membuka kitab Markus. Mereka tidak sempat membuka kitab Lukas. Mereka tidak sempat membaca dan mereka tidak tertarik membaca kitab Yohanes. Tetapi yang mereka lihat adalah kehidupan saudara dan saya. Kita adalah satu kitab yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang. Bagaimanakah kehidupan kita, saudara? Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita harus berbeda. Harus berbeda, saudara. Seringkali, saudara, kesaksian kita menjadi rusak. Kenapa, saudara? Karena hidup orang Kristen kadang tidak berbeda dengan kehidupan orang yang bukan Kristen. Orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, mereka hidupnya tidak jujur. Orang Kristen juga hidup tidak jujur. Apa bedanya? Orang di dunia tidak punya cinta kasih, lalu orang Kristen juga tidak punya cinta kasih. Apa bedanya, saudara? Kalau orang dunia, saudara, mereka mencari harta dunia untuk kesenangannya sendiri. Lalu orang Kristen juga tidak beda. Orang Kristen juga begitu mencintai dunia ini. Apa bedanya? Tidak berbeda, saudara. Kalau perkataan orang lain, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak dapat dipercaya. Lalu orang Kristen juga perkataannya tidak dapat dipercaya. Apa bedanya? Saudaraku, hidup kita mesti berbeda. Nah, saudara, kita adalah utusan. Maka kalau kita utusan, satu hal yang harus kita ingat bahwa kita hidup bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita utusan, maka hidup kita semata-mata untuk kepentingan pribadi yang mengutus kita. Jadi kita hidup sebagaimana yang telah diperagakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah utusan Allah Bapa, maka Tuhan Yesus Kristus hidup bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan Bapa di surga. Nah, sekarang kita diutus oleh Tuhan Yesus, maka hidup kita bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan Yesus yang telah mengutus kita. Nah, saudara, maka sebagai utusan kita harus menjaga kualitas hidup kita. Sebab Tuhan Yesus yang mengutus kita itu adalah pribadi yang agung, pribadi yang mulia. Nah, saudara, kalau kita adalah utusannya, maka saudara, kita harus menghormati tugas ini. Kita harus menghormati pribadi yang mengutus kita. Maka ada satu cara yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk menghargai Tuhan yang mengutus kita. Ada satu cara yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk menghargai Tuhan yang mengutus kita. Yaitu dengan cara apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Itu dengan cara mengenakan hidupnya. Mengenakan gaya hidup seperti yang pernah dikenakan oleh Tuhan Yesus. Itulah cara kita yang terbaik. Itulah cara kita yang paling tepat untuk menghormati Tuhan Yesus Kristus yang telah mengutus kita. Tugas utusan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya tugas orang-orang tertentu dalam gereja. Bukan hanya tugas pendeta, aktivis gereja, atau hamba-hamba Tuhan, entah apapun namanya. Mungkin itu entah penatua atau pertua atau diaken, diakonos, samas, aktivis, dan entah apapun namanya, saudara. Sebab, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tugas ini bukan hanya tugas para rohaniwan saja, tetapi tugas setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara, bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah dibeli. Karena kita telah dibeli, maka kita bukan milik kita sendiri lagi. Kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan yang telah membeli kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, entah dia pendeta atau bukan, maka sebenarnya
dia adalah hamba Tuhan. Setiap orang yang menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya dan yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus, mereka itu adalah hamba Tuhan, milik Tuhan. Kenapa hamba Tuhan? Karena mereka bukan milik mereka sendiri lagi, tapi milik Tuhan. Jadi setiap orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus adalah milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan, maka kita bukan milik kita sendiri lagi, tapi milik Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan, maka kita adalah hamba Tuhan. Karena itu kita disebut sebagai pelayan Tuhan. Jadi jelas saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tugas kita sebagai utusan itu bukan hanya tugas para pendeta saja, tapi tugas kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terus terang tugas ini telah lama dilalaikan oleh gereja, saudara. Itulah sebabnya maka hari ini perlu dikabarkan kembali, saudara. Perlu diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik. Kita diutus oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan, diselamatkan, kita dibebaskan dari api neraka, dan kita dipersiapkan menuju sorga yang kekal. Tetapi saudara, sebelum kita menerima sorga yang kekal, maka pengertian daripada keselamatan itu adalah di mana kita dikembalikan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Rancangan Tuhan yang semula itu supaya kita hidup kudus dan tak bercacat celah. Supaya kita sempurna seperti Bapa di sorga, dan Tuhan Yesus Kristus adalah model manusia yang sempurna. Saudara, betapa mulia maksud kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, setelah Tuhan Yesus melakukan tugasnya, maka dia kembali ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Tetapi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang sangat penting. Perintah yang sedemikian agung. Itulah sebabnya maka perintah ini disebut sebagai amanat agung atau perintah agung. Yaitu supaya kita menjadi saksi Tuhan. Memberitakan Injil. Lewat mulut kita, kita memberitakan Injil. Lewat sikap kita, kita memberitakan Injil. Lewat seluruh kehidupan kita, kita memberitakan Injil. Ketika kita mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus, sesungguhnya saudara, sekalipun mulut kita diam, tetapi saudara, pada saat itu, lewat perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan kita itu adalah satu Injil yang hidup. Itu adalah pemberitaan Injil yang hidup, yang tidak mungkin dapat dibantahkan. Nah saudara, kita adalah utusan. Betapa mulianya, betapa agungnya kita dipercaya sebagai utusan. Saudara, kembali saya ingatkan bahwa sebagai utusan kita harus hidup untuk kepentingan yang mengutus kita. Lalu sebagai utusan kita harus menjaga kualitas hidup kita. Sebagaimana Kristus yang mengutus kita adalah Kristus hidup dalam kemuliaan. Kristus sungguh-sungguh adalah pribadi yang berkualitas. Sebagaimana Kristus hidupnya berkualitas, dia mau supaya kita juga memiliki hidup yang berkualitas. Itulah sebabnya maka sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan pesan. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Itu dalam itu dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, kamu akan menerima kuasa. Saudara, kata kuasa di tempat ini berbeda pengertiannya dengan kuasa di tempat yang lain. Misalnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, di sana juga muncul kata kuasa. Setiap orang yang menerima Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 itu kalau dalam bahasa Inggrisnya right, atau dalam bahasa Yunani exousia. Exousia atau right itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah hak. Jadi setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Kristus, mereka diberi hak. Hak untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Nah itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Lalu muncul dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Juga di sana muncul kata kuasa. Kamu akan menerima kuasa, kata Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah saudara, kuasa di sini pengertiannya adalah, kalau dalam bahasa Inggris disebut power. Atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kuasa di sini ini berbicara tentang kekuatan.
tenaga, daya, kemampuan. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan. Maka Tuhan Yesus ketika dia meninggalkan dunia ini, dia naik ke sorga, Tuhan Yesus mengatakan, bahkan dalam Yohanes dia mengatakan, aku akan pergi, tetapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim. Sebab aku akan mengirimkan kepadamu Roh Kudus. Jadi saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga, tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu yang tidak ada yang mempedulikan kita. Tetapi Tuhan Yesus mengirim penolong yang lain yang disebut dengan Parakletos. Penolong. Tuhan Yesus adalah penghibur, dia adalah pendamping kita yang terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus menyertai kita. Lalu saudara, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 tadi, Tuhan Yesus mengatakan, ketika Roh Kudus itu turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Artinya kamu akan mendapat tenaga, kamu akan mendapat kuasa, kamu akan mendapat kemampuan, kamu akan mendapat daya. Supaya daya untuk apa? Daya untuk menjadi saksi Tuhan. Mengapa saudara kita butuh daya? Sebab menjadi saksi Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Itu sulit saudara. Itu sulit saudara. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi kita, apa yang sulit bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus dalam hidup kita saudara. Itulah sebabnya kalau saudara, itu artinya saudara, kalau saudara melakukan tugas sebagai utusan Tuhan, maka Tuhan menyertai saudara. Roh Kudus menyertai saudara. Itu maksudnya. Jadi Roh Kudus diberikan bukan untuk hal-hal yang lain, bukan untuk hal-hal yang sepele. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada orang yang melakukan tugas daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu bersaksi tentang Tuhan Yesus, melayani, menginjil, memberitakan kabar baik, melayani orang lain. Dan ketika kita melakukan tugas kita sebagai utusan, yaitu menjadi saksi Kristus, maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan memberikan kuasa, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan tenaga bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk menjadi saksinya. Saudara, maka kalau saudara melangkah, bukan tidak mungkin saudara akan mengalami mujizat Tuhan dalam pelayanan saudara. Saudara, ketika saya pertama-tama sekali terjun dalam pelayanan saudara, saya ingat bahwa pelayanan pertama yang saya lakukan adalah apa saudara? Mengusir setan. Ketika saya baru terjun dalam pelayanan, saya diberi percaya oleh Tuhan, saya mendapatkan kepercayaan yaitu mengusir setan saudara. Di satu tempat di mana memang tidak ada orang Kristen, ada orang kesurupan. Singkat cerita saudara, saya dipanggil untuk berdoa dan saya yang tidak punya pengalaman untuk berdoa saudara. Tetapi hari itu saya percaya bahwa saya sekarang adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memberikan kuasa kepadaku. Tuhan memberikan tenaga kepadaku. Roh Kudus bersama dengan aku. Dan saya berdoa bagi orang itu tadi saudara. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setan keluar. Dan benar saudara. Saya selesai berdoa, setannya keluar saudara. Dan orang yang kerasukan itu tadi menjadi sadar. Saudara, saya sungguh-sungguh dikuatkan. Saya sungguh-sungguh dihibur saudara. Hari itu saya percaya bahwa Tuhan sungguh hidup. Hari itu saya percaya bahwa Tuhan memegang janjinya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, sekali-sekali, tidak selalu, sekali-sekali Tuhan juga menyatakan mujizatnya. Saya juga berdoa bagi orang sakit. Saya tidak mengatakan bahwa setiap kali berdoa bagi orang sakit selalu sembuh. Tidak demikian saudara. Ada saatnya sembuh, ada juga tidak. Tugas kita adalah berdoa. Saya pernah berdoa bagi orang sakit yang sudah parah dan memang tidak ada mujizat. Memang karena sudah waktunya. Kita tidak tahu. Yang penting tugas kita berdoa bagi orang sakit. Tapi saya juga pernah berdoa. Minta ada seseorang yang berdoa kepada saya bahwa anaknya akan dioperasi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya datang ke rumahnya. Malam itu kita berdoa di rumahnya. Dan keesokan harinya saudara, saya lupa pagi atau siang,
Ayahnya berdoa, ayahnya menelpon saya dan dia mengatakan ketika diperiksa di salah satu rumah sakit, dia mengatakan dokter tidak menemukan lagi sakit yang sebelumnya didiagnosa sakit tersebut. Penyakitnya telah hilang, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh saya menyadari bahwa ini bukan karena hebatnya saya, saudara. Saya berkata kepada saudara, tugas saudara dan saya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan bagian kita. Entah itu ada mujizat atau tidak, itu bukan urusan kita. Kalau ada mujizat, puji Tuhan. Kalau tidak ada mujizat, juga pun puji Tuhan. Kita tetap setia melayani Tuhan. Itu melakukan bagian kita. Saudara, kalau kita melakukan tugas kita sebagai utusan Tuhan, maka Tuhan menyertai kita. Maka Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita. Tentu saudara, tentu Tuhan kita juga memperhatikan kebutuhan kita yang lain. Yang menjadi persoalan dalam hidup kita juga tentunya Tuhan tidak menutup mata, saudara. Tuhan juga membuka mata bagi persoalan kita. Tentunya sebagai orang beriman pun kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, dan kalau kita berdoa, maka Tuhan pun mendengarkan doa kita. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim. Karena aku akan mengirimkan kepadamu Roh penolong yang akan menolong. Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa hidup ini sulit, saudara. Saudaraku, hidup ini memang sulit, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Maka saudara, dalam menghadapi hidup ini pun tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat jalaninya. Maka satu hal yang perlu kita ketahui bahwa sulitnya hidup ini, susahnya hidup ini, pertama-tama bukanlah karena susah mencari uang, susah mencari penghidupan, dan sebagainya. Memang mencari uang pekerjaan yang susah. Mencari nafkah itu pun memang membutuhkan perjuangan yang kadang tidak mudah. Tetapi saudara, ada satu perjuangan kita yang lebih sulit lagi, yaitu bagaimana kita mengenakan kehidupan Tuhan Yesus dan menjadi saksinya. Itu lebih sulit, saudara. Dan Tuhan berjanji bahwa kalau kita melakukannya, maka Tuhan akan menolong kita, memberikan tenaga, memberikan kekuatan bagi kita. Tentunya kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, pergumulan-pergumulan kita yang lain. Tentunya Tuhan juga adalah pribadi yang peduli dengan kita. Dia memperhatikan kebutuhan kita. Saudara, ingatlah ini, bahwa cinta Tuhan kepada saudara jauh melebihi daripada apa yang dapat saudara bayangkan, daripada apa yang dapat saudara perkirakan, saudara. Tuhan memperhatikan kita dengan sempurna. Tuhan memperhatikan kita, baik kebutuhan kita yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Asal kita hidup di dalam jalan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia mengatakan bahwa engkau harus memberitakan Injil, dan Tuhan memberikan tugas ini kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan pergi ke tempat Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya saudara, Tuhan Yesus mau supaya di mana Tuhan Yesus berada, Tuhan Yesus merindukan supaya kita pun akan bersama-sama dengan Dia suatu hari kelak dalam rumahnya di surga. Itulah sebabnya maka kita harus mempersiapkan diri kita. Suatu hari kelak Tuhan Yesus akan datang kembali, akan menjemput saudara dan saya, membawa kita kembali ke rumahnya, membawa kita ke rumah yang telah disiapkan oleh Dia. Maka saudara, yang berhak boleh masuk ke sana adalah orang yang telah melakukan tugas yang telah dipercayakan, yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang seperti itulah yang berhak mengikut Tuhan Yesus, beserta dengan Tuhan Yesus, untuk masuk ke rumah Bapa di surga. Saudara, apakah saudara tidak merindukan bahwa suatu hari kelak saudara juga adalah termasuk orang yang bersama-sama mengikut Tuhan Yesus
bersama dengan Tuhan Yesus masuk ke rumah Bapa, saudaraku, saya merindukan bahwa saudara dan kita semuanya suatu hari kelak akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau saya merindukan saudara untuk suatu hari kelak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tahukah saudara bahwa Bapa di sorga jauh lebih merindukan saudara untuk kita bersama-sama masuk dalam rumah Bapa di sorga. Saudara, saya tidak panjang lebar menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ingatlah ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, Dia memberikan Roh Kudus, Dia memampukan kita untuk menjadi saksinya, untuk menjalani hidup kita, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Sampai kita bertemu kembali di rumah Bapa yang penuh dengan kemuliaan. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan hanya dengan Tuhan Yesus, tetapi juga dengan orang-orang yang kita kasihi, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah mendahului kita. Untuk itu saudara, mari kita giat melayani Tuhan. Jangan pernah mundur, tetap semangat. Mari kita melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita kembali. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Amin.